Era Presiden Soeharto, yang sering kita kenal sebagai Orde Baru, itu dimulai pertengahan tahun 60-an. Waktu itu kondisi Indonesia sangat sulit, perekonomian sangat morat-marit, inflasi tinggi sekali. Artinya, harga barang-barang kebutuhan sehari-hari naiknya cepat sekali. Ini tentu membuat hidup rakyat Indonesia jadi sangat berat. Kondisi politik juga sangat tidak stabil. Banyak konflik dan ketidakpastian. Negara ini mau dibawa kemana arahnya? Presiden Soeharto tampil memimpin dengan satu misi utama, menciptakan stabilitas. Beliau percaya, tanpa stabilitas politik, pembangunan ekonomi tidak mungkin bisa jalan. Fokus pada stabilitas ini menjadi ciri khas di tahun-tahun awal beliau berkuasa, sekaligus jadi landasan untuk kebijakan-kebijakan yang akan datang. Menciptakan stabilitas politik, itulah tugas besar pertama Presiden Soeharto. Beliau mengambil langkah-langkah tegas untuk menguatkan kekuasaannya. Oposisi politik sangat dikendalikan. Pemerintah sangat menekankan persatuan dan ketertiban. Meskipun cara-cara ini terkadang mengundang perdebatan, namun berhasil menciptakan periode tenang yang panjang setelah bertahun-tahun penuh gejolak. Ketenangan politik yang baru ini sangatlah penting. Ini membuat pemerintah bisa mengalihkan perhatiannya untuk memperbaiki ekonomi dan menyusun rencana pembangunan jangka panjang. Para investor asing, yang tadinya ragu-ragu menanam modal di Indonesia karena banyak risiko, mulai melihat Indonesia sebagai negara yang lebih bisa diperkirakan dan berpotensi menguntungkan. Ini menjadi titik balik yang sangat berarti bagi masa depan ekonomi bangsa, dan meletakkan dasar bagi pertumbuhan di masa mendatang. Setelah keadaan mulai stabil, pemerintah Soeharto menyusun rencana-rencana besar untuk membangun ekonomi. Rencana ini dikenal dengan nama Repelita, singkatan dari Rencana Pembangunan 5 Tahun. Repelita pertama dimulai tahun 1969. Tujuan utamanya adalah membangun ekonomi bangsa secara bertahap dan teratur. Setiap rencana 5 tahun punya target dan prioritas yang jelas. Awalnya, fokus utamanya adalah pembangunan pertanian, terutama agar kita bisa menghasilkan beras sendiri yang cukup. Ini dianggap sangat penting, karena kalau makanan aman, masyarakat juga tenang. Apalagi, banyak penduduk kita bekerja di pertanian. Rencana-rencana inilah yang menjadi panduan arah ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun. Tiang utama strategi ekonomi Soeharto adalah menstabilkan ekonomi, melanjutkan usaha dari tahun-tahun awalnya. Caranya dengan menjaga inflasi tetap rendah dan nilai tukar rupiah tetap stabil. Pemerintah sadar, keadaan ekonomi yang bisa ditebak itu penting sekali untuk investasi jangka panjang dan pertumbuhan. Mereka menerapkan kebijakan keuangan negara yang hati-hati, berusaha agar anggaran belanja negara tidak terlalu besar pasak daripada tiang. Kebijakan moneter yang diatur Bank Indonesia, tujuannya mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan baik. Langkah-langkah ini ditambah dengan keadaan politik yang stabil, membuat investor dari dalam dan luar negeri jadi percaya. Cara pemerintah mengelola ekonomi dengan mantap menjadi ciri khas masa itu, sangat berbeda dengan keadaan yang tidak menentu sebelumnya. Selain pertanian, pembangunan infrastruktur juga jadi prioritas utama lainnya. Pemerintah tahu kalau ekonomi modern butuh jalan yang bagus, pelabuhan, listrik, dan telekomunikasi. Sumber daya yang besar, termasuk uang dari hasil minyak dan bantuan luar negeri, dipakai untuk proyek-proyek ini. Jalan-jalan tol baru dibangun, menghubungkan daerah-daerah yang tadinya terpencil. Kemampuan menghasilkan listrik ditambah, jadi makin banyak kota dan desa yang dapat listrik. Pelabuhan-pelabuhan diperbaiki supaya perdagangan makin lancar. Meskipun pembangunan infrastrukturnya besar-besaran, ini penting sekali untuk mendukung pertumbuhan industri dan mempermudah perpindahan barang dan orang di seluruh Indonesia. Ini menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang. Jadi usaha lebih gampang berjalan dan produk lebih mudah sampai ke pasar. Pembangunan sektor industri juga dikejar dengan sungguh-sungguh. Awalnya, fokusnya ke industri substitusi impor. Artinya, membuat sendiri barang-barang yang tadinya kita beli dari luar negeri. Tujuannya untuk menghemat uang negara untuk belanja ke luar negeri dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian, fokusnya bergeser untuk mendorong industri yang hasilnya bisa dijual ke luar negeri. Pemerintah memberi berbagai kemudahan supaya orang mau menanam modal di pabrik-pabrik. Meskipun pertanian tetap penting,
Tujuan jangka panjangnya adalah mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih maju industrinya. Caranya dengan menarik investasi dan teknologi dari luar negeri, juga mendukung pengusaha-pengusaha dalam negeri. Pertumbuhan pabrik-pabrik, bersama pertanian dan hasil tambang, diharapkan bisa membuat ekonomi Indonesia lebih beragam dan kuat untuk masa depan. Kebijakan ekonomi yang dijalankan di masa Orde Baru, di bawah Presiden Soeharto, membawa banyak hasil baik selama bertahun-tahun. Salah satu hasil yang paling kelihatan adalah ekonomi kita tumbuh pesat terus-menerus. Di tahun 70-an, 80-an, sampai awal 90-an, ekonomi Indonesia itu tumbuhnya rata-rata sekitar 7% tiap tahun. Pertumbuhan yang cepat ini didorong oleh beberapa hal, seperti naiknya harga minyak. Indonesia kan negara pengekspor minyak, investasi dari luar negeri, program-program pembangunan dari pemerintah. Karena tumbuh ini, negara kita jadi makin kaya dan punya uang lebih untuk membangun lagi. Waktu itu, Indonesia sering disebut-sebut sebagai salah satu macan Asia, artinya negara yang ekonominya maju pesat di Asia. Dampak positif besar lainnya adalah angka kemiskinan yang turun banyak sekali. Waktu Orde Baru dimulai, banyak sekali orang Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena ekonomi maju, terus ada modal buat pertanian. Jadi orang di desa pendapatannya naik. Sama ada program bantuan dari pemerintah, jumlah orang miskin jadi turun banyak banget. Misalnya nih, dulu orang miskin itu ada sekitar 60% di akhir tahun 60-an. Nah, pas pertengahan tahun 90-an, tinggal 11% lebih dikit. Ini hebat banget. Dan bikin hidup jutaan orang jadi lebih enak. Orang-orang jadi lebih gampang sekolah dasar dan berobat. Ini bikin hidup jadi lebih baik. Dan kualitas manusianya juga meningkat di seluruh Indonesia. Ekonomi negara secara umum juga stabil cukup lama. Harga-harga barang nggak naik gila-gilaan. Beda banget sama zaman Pak Soekarno dulu, yang harga-harga naik tinggi banget. Nilai rupiah juga stabil. Jadi pengusaha gampang ngatur bisnis dan dagang sama luar negeri. Ekonomi bisa stabil begini, karena pemerintah pintar ngatur uang negara, dibantu sama ahli-ahli ekonomi yang jago. Utang ke luar negeri diatur, dan negara kita juga punya simpanan uang asing yang banyak. Keadaan ekonomi yang stabil ini penting banget untuk menarik modal dari luar negeri. Modal ini bantu membiayai pembangunan dan membawa teknologi serta keahlian baru ke pabrik-pabrik di Indonesia. Jadi ekonomi makin maju lagi. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan kemudahan dapat layanan dasar juga kelihatan banget hasilnya. Lewat program Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun, pemerintah bangun banyak jalan, sekolah, dan puskesmas di mana-mana, sampai ke daerah-daerah terpencil. Kita juga pernah swasembada beras, artinya kita bisa menghasilkan beras sendiri cukup untuk semua. Ini penting banget buat ketahanan pangan dan jadi kebanggaan bangsa. Pokoknya pembangunan di mana-mana itu kelihatan banget. Kota-kota makin rame, banyak pabrik baru, dan semua orang merasa maju dan punya harapan bagus buat kedepannya. Perbaikan nyata dalam kehidupan sehari-hari ini yang bikin pemerintah Orde Baru dapat dukungan dari rakyat dan bisa berkuasa lama. Meskipun ada pencapaian ekonomi yang hebat, ekonomi Orde Baru di bawah Soeharto bukannya tanpa masalah serius. Salah satu masalah yang paling parah adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang biasa kita kenal dengan singkatan KKN. Urusan bisnis seringkali tidak transparan. Mereka yang punya hubungan dekat dengan pejabat tinggi, termasuk keluarga dan teman-teman Presiden Soeharto, sering dapat perlakuan istimewa. Misalnya, lebih gampang dapat pinjaman uang, izin usaha, dan proyek dari pemerintah. Meskipun KKN kelihatannya bisa membuat urusan cepat selesai, tapi ujung-ujungnya malah merusak pasar, membuat kerja jadi tidak efisien, dan membuat marah orang-orang yang tidak diuntungkan. Ini merusak persaingan yang sehat dan aturan hukum. Kelemahan besar lainnya adalah ekonomi kita terlalu bergantung pada uang hasil minyak dan gas, apalagi di tahun 70-an dan awal 80-an, waktu harga minyak lagi tinggi-tingginya. Harga minyak yang tinggi ini bawa banyak uang buat pemerintah, yang dipakai untuk banyak proyek pembangunan. Tapi, ini juga membuat ekonomi kita gampang goyah kalau harga minyak dunia naik turun. Waktu harga minyak turun, pendapatan pemerintah juga turun, dan pertumbuhan ekonomi jadi lambat. Pemerintah sudah coba supaya ekonomi tidak cuma bergantung sama minyak dan gas, misalnya dengan mendorong ekspor barang-barang pabrik. Tapi karena hasil alam kita kaya,
Kadang muncul yang namanya penyakit Belanda. Ini membuat barang ekspor kita yang lain jadi susah bersaing. Ketergantungan yang berlebihan ini jadi kelemahan besar yang baru kelihatan jelas nanti. Ketimpangan ekonomi juga jadi masalah yang makin besar di zaman Orde Baru. Meskipun angka kemiskinan turun, hasil pertumbuhan ekonomi tidak selalu dibagi rata. Jarak antara si kaya dan si miskin makin lebar, begitu juga antara satu daerah dengan daerah lain. Pulau Jawa, yang penduduknya paling banyak dan jadi pusat pemerintahan, biasanya berkembang lebih cepat daripada pulau-pulau lain di luar Jawa. Perusahaan-perusahaan besar, yang seringkali dekat dengan penguasa, jadi kaya raya. Sementara usaha kecil dan menengah kadang susah buat bersaing. Perbedaan yang makin besar ini membuat masalah di masyarakat, dan orang jadi bertanya, apakah pembangunan ini buat semua orang? Padahal, angka kemiskinan secara umum sudah turun. Masalah-masalah tadi, KKN, ketergantungan sama hasil alam, dan ketimpangan, membuat ekonomi Indonesia gampang goyah kalau ada masalah dari luar negeri. Kelemahan ini kelihatan jelas banget waktu krisis moneter Asia tahun 97 sampai 98. Awalnya cuma krisis mata uang di Thailand, tapi cepat menyebar ke Indonesia. Nilai rupiah jatuh bebas, banyak perusahaan bangkrut karena utang luar negeri, harga barang naik tinggi, dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Krisis ini menghilangkan hasil pembangunan ekonomi bertahun-tahun dan membuat kerusuhan di mana-mana. Akhirnya, ini yang membuat Presiden Soeharto jatuh di bulan Mei tahun 98. Ini juga jadi akhir dari Orde Baru dan awal dari zaman reformasi politik dan ekonomi yang besar. Bagian 6, Masa Perubahan, Pengelolaan Ekonomi Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, menjadi Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara demokratis setelah jatuhnya Soeharto. Beliau mulai menjabat pada bulan Oktober tahun 1999. Beliau mewarisi ekonomi yang masih rapuh akibat krisis tahun 1997 hingga 1998. Meskipun sudah ada sedikit perbaikan di masa Presiden Habibie. Masa kepresidenan Gus Dur ditandai dengan fokus berkelanjutan pada pemulihan ekonomi. Tapi, kemajuannya seringkali lambat dan rumit. Ini karena situasi politik yang tidak stabil dan tantangan dalam menjalankan perubahan. Pemerintahannya bertujuan melanjutkan dasar yang sudah diletakkan oleh Habibie, terutama dalam memperkuat lembaga demokrasi dan memperbaiki pemerintahan. Gus Dur percaya hal ini penting untuk kesehatan ekonomi jangka panjang dan kepercayaan penanam modal. Salah satu tantangan ekonomi utama di masa Gus Dur adalah lambatnya pemulihan ekonomi. Meskipun ekonomi menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan, tapi tidak sekuat yang diharapkan. Kepercayaan penanam modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, masih ragu-ragu. Ini karena kekhawatiran tentang ketidakpastian politik dan pelaksanaan kebijakan yang tidak menentu. Sektor perbankan masih dalam proses perbaikan yang sulit. Banyak bank terbebani kredit macet. Pemerintah berusaha keras mempercepat pengembalian aset dari perusahaan bangkrut dan para peminjam. Proses ini dikelola oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional, atau BPPN. Kesulitan-kesulitan ini menghambat kemampuan sistem keuangan untuk mendukung penanaman modal baru dan pertumbuhan ekonomi secara efektif. Meskipun pemulihan secara keseluruhan lambat, pemerintahan Gus Dur tetap melakukan perubahan penting, terutama di bidang birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Beliau ingin mengurangi pengaruh militer dalam politik dan bisnis, serta memberantas korupsi. Namun, menjalankan perubahan ini ternyata sulit. Birokrasi seringkali menolak perubahan. Dukungan politik untuk perubahan yang mendalam juga kadang kurang. Satu arah kebijakan penting yang menguat di masa Gus Dur adalah desentralisasi atau otonomi daerah. Disahkannya Undang-Undang Otonomi Daerah bertujuan untuk menyerahkan lebih banyak wewenang dan sumber daya dari pemerintah pusat di Jakarta ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan tanggung jawab daerah yang lebih besar. Kebijakan desentralisasi ini, meskipun penting secara demokrasi, juga menimbulkan tantangan ekonomi baru. Pemerintah daerah seringkali belum siap dengan tanggung jawab barunya. Mereka kekurangan kemampuan dan keahlian untuk mengelola keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi secara efektif. Ada kekhawatiran munculnya raja-raja kecil di daerah dan bentuk-bentuk korupsi baru di tingkat daerah. Meskipun tujuan jangka panjang desentralisasi sangat baik,
yaitu mendekatkan pemerintah kepada rakyat dan menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan daerah. Tahap awal pelaksanaannya di era Gus Dur menambah kerumitan dalam pengelolaan ekonomi. Masa kepresidenannya, meskipun cukup singkat, menunjukkan masalah-masalah mendasar yang perlu diatasi Indonesia untuk perbaikan ekonomi yang berkelanjutan. Bagian 8, 1 dekade pertumbuhan, kebijakan ekonomi Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono, yang sering kita kenal dengan SBY, menjadi Presiden Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 2004 dan menjabat selama 2 periode, hingga tahun 2014. 10 tahun masa jabatannya sebagian besar ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang relatif terjaga. Melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya, kebijakan ekonomi SBY berfokus pada menjaga stabilitas makroekonomi, menarik investasi, meningkatkan belanja infrastruktur secara bertahap, dan menjalankan program-program sosial untuk mengurangi kemiskinan. Ekonomi Indonesia berjalan cukup baik selama masa jabatannya, bahkan berhasil melewati krisis keuangan global tahun 2008 dengan kuat dibandingkan banyak negara lain, sehingga Indonesia diakui sebagai pasar negara berkembang yang stabil. Di bawah kepemimpinan SBY, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang konsisten, rata-rata sekitar 5 hingga 6% per tahun. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi dalam negeri yang kuat, investasi, dan ekspor komoditas. Pemerintah menjaga pengelolaan keuangan negara dengan hati-hati, menjaga defisit anggaran dan utang negara tetap pada tingkat yang bisa dikelola. Inflasi juga secara umum bisa dikendalikan. Ini menciptakan lingkungan makroekonomi yang stabil yang baik untuk dunia usaha. Kepercayaan investor meningkat, dan investasi asing langsung mengalir ke berbagai sektor, termasuk sumber daya alam, manufaktur, dan jasa. Pada periode ini, Indonesia berhasil mendapatkan peringkat kredit layak investasi dari lembaga-lembaga pemeringkat utama. Ini semakin membuat Indonesia menarik bagi modal internasional. Pembangunan infrastruktur juga mendapat perhatian lebih besar selama masa kepresidenan SBY, meskipun mungkin skalanya belum sebesar yang kita lihat di masa berikutnya. Ada investasi untuk jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Tapi, banyak pengamat menilai bahwa pembangunan infrastruktur masih tertinggal dari kebutuhan negara dan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Ini menciptakan hambatan yang bisa mengganggu pertumbuhan di masa depan. Menyadari dampak sosial dari kebijakan ekonomi, pemerintahan SBY juga memperluas program bantuan sosial secara signifikan. Program ini termasuk bantuan langsung tunai untuk keluarga miskin, yang kita kenal sebagai BLT, program beras bersubsidi yang disebut Raskin, dan bantuan operasional sekolah atau BOS, untuk meningkatkan akses pendidikan. Program-program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat yang rentan dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan lebih merata. Meskipun kinerja ekonominya secara umum positif, era SBY juga menghadapi tantangan. Reformasi birokrasi berjalan lambat, dan korupsi masih menjadi masalah besar, meskipun lembaga seperti KPK terus bekerja. Ketergantungan pada ekspor komoditas membuat ekonomi kita agak rentan terhadap perubahan harga dunia. Subsidi bahan bakar minyak atau BBM menjadi beban keuangan negara yang besar, memakan sebagian besar anggaran negara, dan membatasi dana untuk pembangunan penting lainnya, seperti infrastruktur dan layanan kesehatan. Meskipun angka kemiskinan terus menurun, ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah. Meskipun begitu, 2 periode kepemimpinan SBY sering dilihat sebagai masa kemajuan yang stabil, memperkuat transisi, demokrasi dan stabilitas ekonomi Indonesia, dan mempersiapkan Indonesia untuk pertumbuhan lebih lanjut.